down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron, NIM 2203031004, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas IPA dan Kelautan. Di sini saya akan presentasikan tentang analisis spesial bidang data. Masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam konteks ini, penelitian ini, analisis spesial bidang data dilakukan untuk mengevaluasi keterkaitan antara elemen-elemen data berdasarkan lokasi geografisnya, serta untuk mengidentifikasi karakter spesial yang tidak dapat diungkap hanya melalui analisis statistik konvensional. Serta memiliki tujuan dari bagian ini adalah untuk meninjau data teknik dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi data yang distribusinya secara spesial ke tingkat yang dapat divisualisasikan dengan mudah oleh analisis. Selanjutnya yaitu blok tradisional dan rata-rata massal. Metode lama yang umum untuk mendapatkan kumpulan data grid adalah dengan hanya merata-ratakan data yang tersedia pada kotak persegi panjang. Itu dikenal dengan menggunakan grid. Nah, di sini grid kita bisa tahu bahwa grid memiliki ukuran bermacam seperti 10x10, 5x5, dan 1x1. Tersedia yang dipilih secara acak, tergantung keperluan yang kita gunakan. Kisi-kisi rata ini dapat terletak di sepanjang permukaan yang dipilih, tetapi paling sering dibangun di bidang horizontal atau vertikal. Meskipun ada masalah potensial dengan pendekatan rata-rata blok untuk menyajikan data, banyak informasi dapat diberikan dengan pertimbangan data yang cermat daripada menggunakan metode statistik yang lebih objektif untuk menilai kualitas data. Pergeseran ke metode statistik merupakan transisi dari upaya oceanografi tradisional di awal abad ke-20. Ketika setiap nilai pengukuran sangat penting. Selanjutnya yaitu masuk lagi ke analisis objektif. Analisis objektif adalah prosedur estimasi yang dapat ditentukan secara matematis. Bentuk analisis objektif yang paling banyak digunakan dalam oceanografi fisik adalah interpolasi optimal kuadrat terkecil, yang lebih tepat disebut sebagai pemulus Gauss-Markov, yang ada pada dasar merupakan penerapan teknik estimasi linear atau pemulusan yang dibahas dalam bab 3. Pemetaan objektif contohnya yaitu pemetaan objektif yang diterapkan pada survei oceanografi tunggal disediakan oleh hasil Liller dan Kayser pada tahun 1983. Data tersebut berasal dari jaringan survei CTD yang ditempati di Atlantik Utara sekitar pertengahan antara Azores dan Kepulauan Canary pada gambar berikut. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dari gambar yang A yaitu kecepatan masuk lapangan. Gambar yang B itu menunjukkan analisis objektif medan kecepatan masukan dengan skala korelasi 1/4 berbanding 200 km dengan asumsi varian kebisingan 30% dari varian total medan. Pendekatan ini memerlukan variabilitas skala kurang dari 200 km dengan noise yang dihaluskan keluar di area yang diarsip varian kesalahan melebihi 50% dari total varian.
Selanjutnya kita masuk lagi ke metode kringing. Metode kringing adalah metode interpolasi optimal lainnya dan berawal dari tesis Master Daniel G. Kringing yang mempelopori kadar emas rata-rata tertimbang jarak di tambang kompleks terumbu karang West di Afrika Selatan. Metode ini dikembangkan untuk meningkatkan pemetaan topografi wilayah geografis yang memiliki titik data yang tidak berjarak sama. Tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai topografi untuk lokasi grid yang tidak memiliki nilai data. Metode kringing khusus lainnya seperti indikator kringing menggunakan fungsi indikator daripada bidang data untuk proses interpolasi. Kringing norma menginterpolasi data positif yang lebih diubah melalui penggunaan logaritma. Secara matematis, kringing terkait erat dengan analisis regresi terhadap melibatkan interpolasi satu variabel, sementara regresi adalah hubungan antara beberapa set data. Selanjutnya kita masuk lagi teknik yang berguna untuk mengoperasi variabilitas dalam jenis data deret. Waktu ini adalah analisis komponen utama atau PCA. Dalam oceanografi, metode ini secara umum dikenal sebagai analisis fungsi ortogonal empiris atau AOV. Prosedur AOV adalah salah satu dari kelas teknik inverse yang lebih besar dan setara dengan metode reduksi data yang banyak digunakan dalam ilmu sosial yang dikenal sebagai analisis faktor atau FA. Referensi pertama yang dapat kita temukan mengenai penerapan analisis AOV pada dinamika Florida geofisika adalah laporan oleh Edward Lorenz pada 1956 di mana ia mengembangkan teknik untuk prediksi cuaca statistik dan menciptakan istilah AOV. Lagi ke fungsi ortogonal empiris, teknik yang berguna untuk mengoperasikan variabilitas dalam jenis data deret. Waktu ini adalah menganalisis komponen utama PCA dalam oceanografi. Metode ini secara umum dikenal sebagai analisis fungsi ortogonal empiris atau AOV. Dalam menafsirkan makna AOV, perlu diingat bahwa meskipun AOV menawarkan kompresi statistik bilang data yang paling efisien, metode empiris tidak selalu sesuai dengan metode dinamis atau metode perilaku fisik yang sebenarnya. Variasi analisis AOV konvensional ada analisis komponen AOV konvensional dibatasi oleh sejumlah faktor, termasuk ketergantungan sosial pada dominan analisis, persyaratan untuk metode spesial ortogonal, dan pengelompokan variabilitas pada semua pita frekuensi. Lagi kita ke analisis faktor. Analisis faktor atau FA dapat dianggap sebagai generasi dari analisis komponen utama PCA dan analisis regresi linear. FA merupakan bentuk model statistik linear yang dapat membantu hipotesis tentang fenomena yang mendasari kumpulan data Z, sedangkan PCA tidak membuat hipotesis tentang linear fenomena yang dapat mendasari dan pada dasarnya tidak bersifat statistik. FA terdiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan variabilitas di antara variabel berkorelasi yang diamati dalam bentuk jumlah variabel tak teramati yang lebih rendah yang disebut faktor. Lagi ke peta yang mengorganisasikan sendiri. Peta Salat dan Dafart dan wilayah sekitar kotak di panel atas menandai posisi pelampung meteorologi dan segitiga terbuka menandai pasang surut prediksi lingkungan nasional atau PASUD prediksi lingkungan nasional situs pusat penelitian atmosfer. Lingkungan padat di panel bawah menunjukkan pengukuran arus di titik tunggal atau CM. Lingkungan dengan segitiga menunjukkan tambahan ADCP. Selanjutnya masuk lagi ke estimasi kedalaman lapisan campuran. Metode gradien ambang batas yang jarang digunakan mendefinisikan kedalaman lapisan campuran sebagai kedalaman di mana gradien kecepatan pertama kali melebihi 0,01 kg per meter. Pada gambar
4.52 atau tingkat lain yang ditentukan metode gradien kerapatan dianggap sebagai penafsir MLD yang kurang konsisten dibandingkan pendekatan perbedaan kerapatan pada Schroeder dan Maurer pada tahun 1990. Lanjut lagi kita ke metode inverser. Dalam oceanografi, metode inverser digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk inverser arus laut absolut pelacak dan dinamik aliran geostropik di Worts 1978 sampai dengan 1988. Aplikasi lainnya termasuk penggunaan perjalanan akustik bawah air waktu untuk menentukan suhu rata-rata lautan global untuk studi iklim jangka panjang atau penggunaan observasi tsunami dari perekam tekanan dasar seperti pasang surut pesisir pengukuran untuk membantu menentukan wilayah sumber seismik untuk tsunami transsamudra besar. Sebuah studi oleh Marx et al. 1997 dan Moson 2006 digunakan teknik inverser untuk menentukan asal dan percampuran massa air untuk pantai Inggris Columbia. Kita masuk lagi ke kesimpulan dari analisis spesial bidang data ini adalah pendekatan dengan oceanografi fisik yang digunakan untuk memahami distribusi variabel laut seperti suhu, arus, dan salinitas secara geostropik dengan menggunakan teknik seperti perataan blok atau block averding, fungsi ortogonal empiris atau EOV. Selanjutnya itu analisis ini menentukan merangkum data yang tersebar tidak merata dan data yang tidak homogen. Keterbatasan instrumen sering muncul. Analisis spesial kemungkinan interpretasi yang lebih akurat terhadap dinamika laut serta pendukung pemodelan dan prediksi fenomena oceanografi secara lebih efektif. Dan yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.